Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 10. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai kombinatorika. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai kaidah dasar menghitung. Nah, kemudian permutasi dan kombinasi. Di pertemuan 10 ini kita akan bahas mengenai permutasi. Kemudian kombinasi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kombinatorika ini merupakan topik penting di informatika ataupun ilmu komputer. Kita lihat misalkan ilustrasinya, kita mau menentukan sebuah password yang terdiri dari 6-8 karakter. Kemudian karakternya itu bisa berupa huruf atau angka. Nah, kira-kira berapa jumlah susunan ataupun password yang bisa dibuat. Nah, contohnya misalkan passwordnya itu adalah terdiri dari 6 karakter. Salah satunya A, B, C, D, E, F. Ini ada 6 karakter dari huruf, kemudian mungkin bentuknya seperti ini. B, B, B. Ini 6 karakter juga. Nah, kemudian ada yang 8 karakter. Yang jelas terdiri dari huruf ataupun angka. Nah, kalau kita mau menentukan jumlah banyaknya password tadi dengan mencoba-coba seperti ini, maka itu akan sulit sekali. Karena kemungkinannya itu akan banyak sekali. Ini beberapa contoh karakter yang bisa password yang bisa dibuat, kira-kira seperti ini. Nah, kita coba lagi. Kalau kita coba hitung, kita enumerasi satu-satu kemungkinannya itu, maka itu akan sulit sekali. Nah, dengan kombinatorika kita bisa menentukan banyaknya jumlah password tadi yang terdiri dari 6-8 karakter, kemudian karakternya bisa berupa huruf ataupun angka, dengan menggunakan kombinatorika. Karena kombinatorika ini adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi. Nah, jadi kita tidak perlu tahu bentuknya itu seperti apa, susunannya ini, tapi kita bisa menentukan jumlah banyaknya susunan yang mungkin kita buat. Nah, itulah kombinatorika. Nah, untuk menentukan perhitungannya di kombinatorika ini ada 2 kaidah dasar menghitung. Nah, yang pertama itu ada kaidah perkalian, kemudian nanti ada kaidah penjumlahan. Nah, kaidah perkalian atau rule of product ini misalkan ada 2 buah percobaan 1 dengan P hasil, kemudian percobaan 2 dengan Q hasil, maka kalau kita mau menentukan percobaan 1 dan percobaan 2, maka kita kalikan banyaknya percobaan 1 tadi, kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan 2. Nah, itulah hasil dari
eh, percobaan 1 dan 2. Nah, di sini kita perhatikan untuk kaidah perkalian ini, kata kuncinya itu adalah dan. Jadi kalau dua percobaan itu dia harus dikerjakan secara bersamaan, maka kita menggunakan kaidah perkalian. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kalau misalkan ada dua percobaan, percobaan 1 menghasilkan dengan P hasil, kemudian percobaan 2 itu Q hasil. Kalau dikatakan percobaan 1 atau 2, nah, jadi dia ada pilihan. Kalau tadi secara bersamaan atau simultan, kita menggunakan kaidah perkalian. Nah, kalau dia percobaan 1 atau percobaan 2, jadi di sini kata kuncinya adalah atau, maka kita menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, itu. Jadi untuk menentukan berapa hasilnya kalau ada dua percobaan 1 dan 2, tapi dia menggunakan kata atau ini, maka kita jumlahkan percobaan 1 tadi hasilnya berapa, P hasil ditambah Q hasil. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ketika kita mau menentukan apakah ini menggunakan kaidah penjumlahan atau kaidah perkalian, kita lihat dari kata kuncinya ini. Kalau dia dan, maka kita menggunakan kaidah perkalian. Tapi kalau dia atau, maka menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, sini kita lihat contoh. Ketua angkatan IF 2002 hanya satu orang. Satu orang pria atau, nah di sini ada atau pria atau wanita, tidak bias gender. Nah, jumlah pria di angkatan IF 2002 ini adalah 65 orang. Kemudian jumlah wanita itu adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Jadi akan dipilih satu orang sebagai ketua angkatan. Nah, di sini kemungkinannya itu adalah pria atau wanita. Dari 65 orang pria, kemudian 15 orang wanita. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Maka banyaknya, nah semua ini adalah kandidatnya, maka banyak cara memilih ketua angkatan itu kita jumlahkan 65 ditambah 15. Berarti ada 80 cara. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, 2 orang perwakilan IF 2002 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Nah, kalau di sini tadi pria atau wanita, di sini pria dan wanita. 1 orang pria, kemudian 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, tadi yang pria itu 65 orang. Kemudian yang wanitanya 15 orang. Kita kalikan 65 dikali 15 itu 975 cara. Nah, kita tidak perlu tahu apakah pasangan 1 orang pria dan 1 orang wanita itu siapa dengan siapa, tapi kita bisa mengetahui banyaknya bentuk perwakilannya itu, banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut itu dengan cara menghitung atau mengalihkan berapa banyak pria tadi, kemudian dikalikan berapa banyak wanita.
Kemudian perluasan kaidah dasar menghitung. Kalau tadi satu hasil, nah sekarang misalkan ada n percobaan masing-masing dengan PI hasil. Jadi kalau untuk kaidah perkalian tadi, kalau cuma 2 berarti P1 dikali P2. Nah, tapi kalau P-nya ini ada lebih dari 2 sampai ke N percobaan, maka kita kalikan P1 kali P2 kali seterusnya sampai Pn. Nah, begitu juga dengan kaidah penjumlahan. Jadi perluasannya itu kita jumlahkan semua. Nah, kita lihat contoh di sini. Bit biner hanya 0 dan 1. Nah, ini. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string itu 5 bit, kemudian panjang string itu 8 bit. Nah, berarti jumlah kemungkinannya ini ada 0 dan 1. Ada 2 kemungkinan. Nah, untuk setiap percobaan itu menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1, sebanyak 5 kali. Nah, panjang string 5 bit, terdiri dari 0 dan 1. Nah, bentuknya mungkin yang pertama itu adalah 0 semua. Ini salah satu stringnya yang bisa dibentuk 5 bit, terdiri dari 0 semua, sampailah nanti 1 semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita enumerasi satu-satu nanti ketemu jumlahnya itu berapa. Tapi dengan menggunakan prinsip perkalian ini, kita bisa menghitung berapa banyak jumlah kemungkinannya itu dengan mengalihkan 5 bit berarti 5 kali. 5, 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau 8 bit berarti 2 dikalikan sebanyak 8 kali, yaitu 2 pangkat 8, jumlahnya adalah 256 buah. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh yang kedua, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 99 itu sendiri. Yang pertama itu semua angkanya berbeda, tentunya. Kemudian boleh ada angka yang berulang. Nah, untuk yang A ini dari bilangannya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 digit. 1, 2, 3, 4. Ketentuannya angkanya berbeda, tidak boleh ada angka yang sama. Dari 4 digit ini bilangannya dari 1000 sampai 9999. Nah, untuk posisi satuan ini itu berisi angka ganjil. Angka ganjil 13579. Nah, untuk di posisi ribuannya di sini sudah diambil 1. Jadi angka ini ada 10 angka dari 0 sampai 9 ini. 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Nah, karena sudah diambil 1 di sini, angka ganjilnya, kemudian di sini tidak boleh 0, maka posisi ribuannya tinggal sudah ambil 1 sini, kemudian 0. Jadi dari 10 angka ini tinggal 8 kemungkinan lagi yang bisa digunakan untuk
untuk posisi ribuan. Nah, karena satu angka sudah diambil untuk yang posisi satuan ini, kemudian di posisi ribuan ini 0 itu tidak digunakan. Nah, karena posisi ribuan itu eh, minimal 1 angkanya. Jadi dari 10 angka 0 tidak boleh, kemudian salah satu angka sudah digunakan untuk posisi satuan, maka tinggal 8 kemungkinan posisi ribuannya. Kemudian di posisi ratusan ini, karena sudah diambil 1 untuk posisi ribuan, kemudian 1 di posisi satuan, tinggal 8. Nah, 8. Kemudian di posisi puluhan ini, karena sudah ada 3 yang digunakan, maka tinggal 7 kemungkinan. Nah, jadi setiap percobaan ini punya di satuan ini 5 kemungkinan, di sini 7 kemungkinan, di sini 8, di sini 8. Maka karena ditanyakan ini adalah dan, kita menggunakan prinsip perkalian. 5 percobaan, 5 hasil, percobaan 1, percobaan 2 itu 8 hasil, percobaan 3 ada 8 hasil, percobaan keempat itu adalah 7 hasil. Maka kita kalikan, dapatlah 2240 buah angka. Bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil yang ada di antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri adalah sebanyak 2240 buah. Nah, kemudian yang B-nya ini, B ini boleh berulang. Nah, ini karena bilangan ganjil, kemungkinan di posisi satuan tetap itu adalah angka-angka ganjil. Ada 5 kemungkinannya yang bisa dipilih. Ini antara 10 angka itu ini 5. Kemudian karena di sini boleh berulang, maka posisi ribuan ini ada 9 angka. 0 tidak termasuk. Ini sama, 0 masih tidak termasuk. Maka di sini ada 1 sampai 9 angka 1 sampai 9 yang bisa digunakan di posisi ribuan. Makanya ada 9 kemungkinan. Nah, kemudian untuk posisi di sini semua angka bisa digunakan karena boleh berulang tadi. Berarti ada 10 kemungkinan. Posisi puluhan juga sama, jadi ada 10 juga dari 0 sampai 9. Maka ada 4 percobaan. Kemudian di sini ada kata kunci dan, maka kita kalikan masing-masing percobaan tadi. Nah, sesuai dengan perluasan daripada kaidah dasar menghitung tadi. Nah, percobaan yang lebih dari 2 ini, kalau di sini ada 4 percobaan yang kita lakukan, dengan masing-masing percobaan ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi posisi di sini ada 5, 5 kemungkinan. Posisi di sini ada 9, ribuannya ada 9. Kemudian ratusan 10, bulan 10 kita kalikan. Jadinya bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 boleh ada angka yang berulang itu sebanyak 4500 buah, tanpa perlu kita mencaca atau mengenumerasi satu persatu angkanya itu apa. Ya. Jadi kemungkinan angkanya bisa saja 1, kalau yang sama ini berarti 1 0 0 1. Nah, ini contohnya. Apalagi 1003. Nah,
Ini kalau kita hitung satu-satu nanti dapat sebanyak 4.500 ini. Tapi dengan menggunakan prinsip kombinatorika ini, tanpa perlu kita mencacah satu persatu, kita bisa menentukan jumlah susunannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian, nah ini contoh yang lain. Nah, kalau ini sudah merupakan gabungan antara prinsip perkalian dan penjumlahan. Sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Ini yang ilustrasi kita di awal tadi. Bisa berupa huruf atau, nah di sini ada huruf atau angka. Huruf atau angka. Berarti jumlah huruf itu ada 26 atau angka itu ada 10. Nah, berarti kita jumlahkan sama dengan 36. Nah, ini. Tapi untuk kemungkinannya ini adalah huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Kemudian panjangnya 6-8 karakter. Nah, itu. Jadi kombinasinya itu bisa berupa seperti yang contoh di awal tadi, ada angkanya, ada hurufnya atau huruf semua. A, B, C, D, E. Ini salah satu bentuk password yang bisa dibuat A, B, C, D, E, F. Nah, itu. Boleh huruf, boleh angka. Nah, 36 kemungkinannya untuk masing-masing percobaan ini karakternya ada 6-8. Nah, berarti kita cari yang 6 karakter itu ada 6 percobaan. Maka masing-masing percobaan itu mempunyai 36 hasil. Nah, 36 hasil bisa berupa huruf atau angka tadi. Jadi kita jumlahkan, ada berapa huruf, kemudian ada berapa angka, berarti 36. Nah, karena percobaannya itu 6-8, berarti ada 6, 7, dan 8 karakter yang kita cari. Maka yang pertama ini untuk yang 6 karakter, 36 pangkat 6, sebanyak ini. Jumlahnya sudah 2 miliaran lebih. Kemudian yang 7 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 36 pangkat 7. Kemudian yang 8 karakter, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. 36 pangkat 8, ini sudah sebanyak ini angkanya. Nah, maka jumlah keseluruhannya ini total kita menggunakan kaidah penjumlahan. Kita jumlahkan, dapatlah sebanyak ini. Nah, tanpa perlu kita mengenumerasi atau mencacah satu persatu ini. Kalau kita mau lakukan pencacahan satu persatu, maka itu akan sangat sulit sekali. Ini jumlahnya adalah sebanyak ini. Dengan prinsip kombinatorika ini, kita bisa tentukan berapa jumlahnya tanpa perlu kita mencacah satu persatu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke permutasi. Nah, permutasi, jadi permutasi ini adalah kasus khusus dari kaidah perkalian. Nanti kan contoh ini ada 3 buah bola, masing-masing warna merah, biru, dan putih. Kemudian ada 3 buah kotak, 1, 2, dan 3.
Nah, kita disuruh menentukan berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi misalkan kalau di kotak 1 ini M, maka di kotak 2 ini B, di kotak 3 ini P. Nah, dan seterusnya nanti kalau misalkan di sini B biru, kemudian di sini berarti bisa M, bisa P, dan seterusnya. Nah, bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi untuk ketika kotak 1 itu M, maka kemungkinan di kotak kedua itu adalah B dan P. Ketika di kotak kedua itu B, maka di kotak ketiganya adalah P. Nah, ini yang pertama, susunan yang pertama. Ini MBP, kemudian susunan yang kedua, ketika kotak 1 M, kotak keduanya P, maka kotak ketiganya B, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jumlah kemungkinannya dari penempatan bola ke dalam kotak itu adalah 3, kemudian 2, kemudian 1. Nah, 3 dikali 2 dikali 1. Atau sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Secara umum permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi bentuk khusus dari kaidah perkalian. Nah, misalkan jumlah objek itu adalah n, maka urutan pertama dipilih sebanyak n objek, kemudian yang kedua n dikurang 1, ketiga n dikurang 2, dan seterusnya sampai urutan terakhir itu diperoleh satu objek yang tersisa. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek itu adalah ini, atau ini sama dengan faktorial, n faktorial. Oke, contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Nah, kata hapus ini terdiri dari 5 huruf. Hapus. Maka, kalau ini kita dari 5 huruf ini mau kita susun kembali menjadi kata-kata yang lain, itu kita bisa menggunakan prinsip permutasi. Jadi, kalau pakai prinsip perkalian, cara pertama tadi ada 5 percobaan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kemungkinan pertama itu ada 5. Kita kalikan. Kemungkinan kedua ada 4, 3, 2, 1. Berarti 120. Atau kita bisa menggunakan, kalau dia ada 5 berarti permutasi dari 5. Sama dengan 120 buah kata. Oke, kemudian berapa banyak cara mengurutkan 25 orang? Berarti permutasi 25 dari 25. Ini tadi permutasi 5 dari 5. Atau 25 faktorial. Seperti itu. Nah, ini kalau dia sama. Nah, sekarang permutasi R dari N elemen. Jadi kalau ini contohnya tadi adalah 3 bola 3 kotak. Maka kita bisa menggunakan permutasi. Nah, permutasinya itu sama dengan faktorial. Berapa banyak N-nya kita faktorialkan. Nah, sekarang kalau misalkan permutasi R dari N elemen. Ada 6 buah bola berbeda warnanya, 3 buah kotak. Nah, ini beda lagi. Beda antara jumlah bola dengan jumlah kotak. Maka berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola.
Jadi pertama ini ada 6 pilihan. Nah, kemudian karena tidak boleh ada yang sama, urutannya ini berbeda, maka di kotak kedua itu tinggal 5 pilihan. Di kotak ketiga tinggal 4 pilihan. Maka kita kalikan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Ini konsepnya seperti ini. Ada N buah bola yang berbeda warnanya dan R buah kotak, di mana nilai R itu lebih kecil atau sama dengan N, maka kotak ke-1 itu dapat diisi oleh N bola, kedua N-1, ketiga N-2, dan seterusnya sampai N dikurang R-1. Nah, seperti ini. Secara umum, permutasi R dari N elemen, jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kecil atau sama dengan 1. Pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama, maka itu sama saja dengan permutasi antara N dengan R. Nah, itu rumusnya adalah seperti ini. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contoh, misalkan berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka. Nah, jadi R-nya itu 3, kemudian N-nya itu 5. Kebalik. N-nya itu 5, kemudian R-nya itu 3. Maka dengan kaidah perkalian berarti kita ada 3 buah percobaan, kemudian masing-masing percobaan itu cobaan pertama nilainya 5, kemudian 4, kemudian 3, maka 120 buah. Atau dengan rumus permutasi tadi, N-nya itu 5, kemudian R-nya itu 3, permutasinya adalah seperti ini, adalah 120. Kalau dia boleh ada pengulangan. Nah, kalau yang pertama tidak boleh ada pengulangan, nah maka kita bisa gunakan rumus permutasi. Tapi kalau boleh ada pengulangan, tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi, tapi dengan kaidah perkalian. Nah, tadi masing-masing karena boleh diulang, berarti setiap percobaan ini punya 5 kemungkinan. 5 kali 5 dikali 5 sama saja 5 pangkat 3 itu 125. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda, diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Maka, kita bisa menggunakan rumus permutasi. Jadi, 4 huruf berbeda dari 26 huruf. Berarti permutasi, karena huruf itu ada 26, dari 26 diambil 4. Nah, oke. Ini rumusnya berarti adalah 26 faktorial dibagi 26 dikurang 4 faktorial. Nah, kemudian dikalikan dengan 3 angka dari 3 angka yang berbeda. Nah, itu. 3 angka yang berbeda berarti permutasi dari 10 diambil 3. 3 diambil dari 10, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Nah, seperti itu. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya berapa dikalikan, karena ini adalah 7 karakter ini, jadi dari huruf berbeda dan, karena dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. Berarti dikalikan antara
permutasi yang huruf dengan permutasi angka ini dikalikan dapatlah 258.336.000. Nah, ini banyak susunannya tanpa perlu kita tahu atau kita cari satu-satu bagaimana bentuknya itu. Oke, seperti itu. Ini permutasi, nanti kasus khusus lagi itu ada yang namanya kombinasi. Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ini nanti ada latihan, boleh dicoba. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.